Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 10 masih di bab peranan virus, bagian asesmen harian part 2 nomor 1 sampai dengan nomor 11 sampai dengan nomor 15 dan juga uraian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, Ebola virus merupakan virus yang menginfeksi makrofag dan jaringan fibroblast manusia. Virus ini dapat menyebar melalui, jadi virus Ebola ini bisa menyebar melalui yang pertama adalah kontak langsung dengan darah, kemudian cairan tubuh, keringat, jaringan yang terinfeksi, kemudian sperma, air liur orang yang menderita penyakit Ebola. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 12, infeksi virus influenza A subtype H3N2 pernah menyebabkan pandemi di bumi. Pernyataan yang tepat terkait pandemi tersebut adalah jadi infeksi virus influenza ini menyebabkan flu Hong Kong. Nah, flu Hong Kong itu pertama kali sekitar tanggal 13 Juli 1968. Hanya waktu 3 bulan virus ini menyebar hingga ke Singapura, Vietnam, Filipina, India, Australia, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Gelombang pertama itu pada 4 Maret 1918 adalah pandemi flu Spanyol. Jadi flu Spanyol ini pandemi pertama yang terjadi di bumi. Penyakit flu Spanyol disebabkan oleh infeksi influenza H1N1. H1N1-nya nih, habis itu baru muncul H5N1. Kemudian baru ke H3N2-nya. Jadi itu bertahap ya. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 13, perhatikan upaya-upaya pencegahan COVID berikut. Upaya yang termasuk tindakan secara fisik dan tindakan secara kimia ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini ada menghindari kerumunan, berarti tindakan fisik. Rutin mencuci tangan ya. Kalau untuk rutin mencuci tangan, ini adalah tindakan kimiawi. Selalu membawa hand sanitizer juga kimiawi. Melakukan vaksinasi ini juga secara kimiawi. Kalau mengenakan masker ini secara fisik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 14, seorang anak mengalami gejala demam, badan lemas, serta muncul ruam berupa lepuh kecil di kulit dan rasa gatal. Setelah beberapa hari, ruam tersebut menjadi benjolan kecil berisi cairan berwarna keputihan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata anak tersebut terinfeksi virus. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Kemungkinan jenis vaksin yang sesuai untuk mencegah penyakit tersebut adalah dilihat dari ciri-cirinya anak ini sedang terkena cacar air. Nah, jadi cacar itu disebabkan oleh infeksi varicella zoster virus. Penyakit ini bisa dicegah melalui vaksinasi, yaitu vaksin VZIG, yaitu varicella zoster immunoglobulin. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 15, tindakan yang harus segera dilakukan apabila terserang virus influenza adalah, jadi influenza itu kan infeksi yang disebabkan oleh orthomyxovirus yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Gejalanya seperti suhu tubuh meningkat, demam, nyeri otot. Nah, tindakan yang tepat untuk mengatasi serangan virus ini adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagai contoh dengan mengkonsumsi vitamin C, bisa dalam bentuk buah ataupun sayur ataupun suplemen. Lalu istirahat cukup, makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi suplemen makanan. Ya, jadi vitamin C-nya di sini berperan sebagai antioksidan bagi tubuh yang manfaatnya untuk menangkal radikal bebas yang dapat melemahkan daya tahan tubuh. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 1, bagian B, sebagian besar virus merugikan bagi manusia karena bersifat parasit. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Apa saja pemanfaatan virus di berbagai bidang yang bersifat menguntungkan? Jadi virus itu bisa menguntungkan, utamanya biasanya di bidang rekayasa genetika, kedokteran, bisa juga pertanian. Kalau yang bidang kedokteran biasanya digunakan untuk menghasilkan yang namanya interferon, kemudian Provak, ada juga sih vaksin. Kalau yang di bidang pertanian digunakan sebagai pengendalian hama serangga. Contohnya adalah Bacillovirus. Oke, jadi ini memang udah jawabannya ya. Kita lanjutkan di nomor berikutnya. Kita lanjutkan di nomor 2, apa yang akan terjadi pada sapi yang terserang bovine papillomavirus. Bagaimana cara penularan virus tersebut?
Jadi virus yang menyerang sapi ini bisa menyebabkan penyakit tumor jinak pada jaringan epitel sapi yang disebut sebagai papilomatosis. Papilomatosis pada sapi dapat ditemukan di seluruh bagian tubuh, tapi paling sering itu ada di bagian moncong, leher, daun telinga, pantat, kaki, dan puting sapi. Penyakit ini bukan penyakit mematikan ya, dan akan menghilang dengan sendirinya dalam jangka waktu lama. Si virus ini bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan sapi yang terinfeksi virus tersebut atau dapat melalui gigitan lalat yang membawa virus. Oke, jadi itu tadi jawabannya. Oke, kita lanjutkan di nomor 3. Human Immunodeficiency Virus atau HIV itu kan merupakan virus yang membahayakan bagi manusia. Virus tersebut dapat menyebabkan manusia menderita penyakit AIDS. Apabila pengidap AIDS tersebut meninggal, apakah virus di dalam tubuhnya tetap bertahan hidup? Jelaskan jawabanmu. Jadi virus HIV itu kan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Akibatnya tubuh tidak mampu melawan infeksi patogen. Secara umum HIV tidak dapat bertahan hidup lama dalam tubuh penderita yang telah meninggal. Hal ini karena virus itu kan membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Pada penderita yang telah meninggal, proses metabolisme dalam selnya sudah tidak berlangsung. Akibatnya virus tersebut tidak dapat melakukan replikasi dalam sel inangnya lagi. Kita lanjutkan di nomor 4. Selain COVID-19, demam berdarah juga pernah menjadi ancaman yang menakutkan bagi Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes RI per 2022, kasus demam berdarah secara kumulatif sebanyak 52.313 kasus dan 488 kematian di 451 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Tingginya kasus demam berdarah tersebut disebabkan Indonesia termasuk negara tropis sehingga bermunculan banyak wabah penyakit. Oleh karena itu demam berdarah dikatakan sebagai penyakit endemi. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan solusi untuk mencegah penularan demam berdarah di lingkungan sekitarmu. Jadi benar ya, virus dengue virus ini atau penyebab dari demam berdarah itu memang salah satu dari jenis virus yang memang cocok sekali tinggal di negara-negara tropis seperti Indonesia. Si virus ini akan menempel atau dia hidup di nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Dengan curah hujan yang tinggi serta suhu agak panas dan lembab, cocok sekali untuk perkembangbiakannya. Nyamuk ini biasanya berkembang biak di penampungan air atau genangan air. Oleh karena itu wilayah Indonesia ya sangat cocok untuk perkembangbiakan si nyamuk Aedes aegypti-nya. Cara yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan menerapkan 3M+ ya. Pertama adalah menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, kemudian menutup tempat penampungan air yang ada di rumah, mengubur barang-barang bekas, lalu menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk ya, pakai obat nyamuk. Selain itu juga bisa dilakukan fogging untuk mencegah demam berdarah karena fogging ini bisa membunuh nyamuk Aedes aegypti. Tapi ingat fogging ini digunakan di luar rumah ya, jadi di lingkungan sekitar seperti di pekarangan dan lain-lain. Jadi pernyataan pada soal di sini benar. Nomor 15, Ranu, Bimo, dan Sinta berdiskusi mengenai dua vaksin yang berbeda jenis. Vaksin A merupakan inaktivasi vaksin, sedangkan B merupakan live attenuated vaksin. Ranu berpendapat bahwa vaksin A lebih mudah memicu respon kekebalan tubuh dibandingkan vaksin B. Sedangkan Bimo menyanggah pendapatnya si Ranu. Menurut dia vaksin B lebih mudah memicu respon kekebalan tubuh dibandingkan dengan vaksin A. Sementara itu Sinta menyanggah pendapat Ranu dan Bimo. Menurut Sinta kemampuan keduanya sama saja. Jadi yang mana yang paling tepat? Jadi kalau untuk yang vaksin A itu kan inaktif. Nah di sini vaksin patogennya atau virusnya sudah dihancurkan dengan pemanasan radiasi atau bahan kimia sehingga patogennya udah mati dan gak aktif. Perlakuan ini membuat virus utuh tetapi dia tidak bisa berkembang biak dan menyebabkan penyakit dalam tubuh. Tapi meskipun demikian, antigen yang terdapat pada tubuh patogen tetap dapat memicu respon kekebalan tubuh. Penggunaan vaksin jenis ini umumnya lebih aman daripada yang hidup. Tapi ketidakmampuan patogen dalam vaksin ini untuk berkembang biak dalam tubuh pasien menyebabkan respon kekebalan yang dihasilkan lebih lemah ya dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jadi kalau yang A itu lemah dan singkat. Sedangkan yang hidup, yang live
vaksin itu berasal dari patogen yang sudah dilemahkan dan dapat memberikan kekebalan tubuh yang lebih kuat dan jangka waktunya juga lama. Oleh sebab itu vaksin A lebih mudah memicu respon. Oh sorry, ini Mimin salah tulis ya. Jadi vaksin B lebih mudah memicu respon kekebalan tubuh dibandingkan dengan vaksin A. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah pendapatnya Bimo. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.